Shalom, perkenalkan nama saya Selina Indi. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai pandangan Alkitab tentang kesehatan. Di dalamnya ada haid, nifas, dan menyusui. Video ini saya buat untuk memenuhi beban tugas ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Pendeta Bapak Estiani Sela SPH MPH. Definisi haid. Haid menurut bahasa berarti aliran. Sifat darahnya berwarna merah kehitaman yang kental keluar dalam jangka waktu tertentu. Haid bersifat panas, memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Jadi, haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau kelahiran. Pada manusia biasanya terjadi setiap bulan antara usia atau sampai menopause. Kondisi haid yang perlu diketahui wanita. Yang pertama, ada yang haid disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada juga yang tidak. Kemudian yang kedua, ada yang lama haidnya selama 3 hari, ada pula yang lebih dari 10 hari. Dan yang terakhir, ada yang ketika haid didahului dengan lendir kuning atau kecoklatan, ada pula yang langsung berubah darah kental. Kemudian pandangan Alkitab tentang haid. Dalam agama Kristen tidak mempersalahkan tentang menstruasi untuk melakukan ibadah, karena dalam Alkitab tidak terdapat persepsi tentang hal itu. Tetapi hati dan tulus dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan hal larangan Tuhan seperti dendam, iri hati, dan kepahitan. Kemudian yang kedua ada nifas. Definisi nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sesudah melahirkan anak. Nifas ini normalnya 40 hari dan lamanya 60 hari. Tanda-tanda nifas adalah rasa sakit kemudian diikuti dengan kelahiran. Kemudian ada tahapan-tahapan nifas. Selama masa nifas ini, vagina akan terus-menerus mengeluarkan darah. Biasanya sel darah mengandung trombosit, sel-sel tua, sel-sel mati atau nekrosis, serta sel-sel dinding rahim atau endometrium yang disebut lokia. Kemudian ada 4 tahapan lokia. Yang pertama merah segar atau lokia lubra, yang kedua merah dan berlendir atau lokia sanguinolenta, dan yang ketiga kuning kecoklatan atau merah muda atau yang biasa disebut dengan lokia serosa, dan yang terakhir kuning lalu bening atau lokia alba. Tujuan asuhan masa nifas adalah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik keadaan fisik maupun psikologisnya. Kemudian melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Kemudian yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana, dan yang terakhir mendapatkan kesehatan fisik. Dan pandangan Alkitab tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim ketika ibu melahirkan, baik darah itu keluar bersamaan ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan dirasakannya tanda-tanda akan melahirkan. Rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian diikuti dengan kelahiran. Jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran bayi, maka itu bukan darah nifas. Jika seorang wanita mengalami keguguran dan ketika dikeluarkan janin yang belum berwujud manusia, maka darah yang keluar itu adalah darah nifas. Kemudian yang terakhir ada menyusui. Pengertian menyusui adalah salah satu kegiatan ibu dalam memberikan ASI kepada anaknya. Kegiatan ini memberikan manfaat yang tak terhingga kepada anaknya, dan pengertian ini menurut Iliardi tahun 2010. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Seorang bayi dapat disusui oleh ibunya sendiri atau wanita lain. Kemudian ada pengertian ASI. ASI merupakan nutrisi ideal untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan, perkembangan bayi secara optimal. Bayi dianjurkan untuk disusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan, dan pemberian ASI dilanjutkan dan didampingi dengan pendamping ASI idealnya selama 2 tahun pertama kehidupan. Manfaat menyusui bagi bayi adalah
ASI yang dihisap sebagai satu nutrisi, ASI untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan bayi, ASI mengembangkan kecerdasan, dan menyusui meningkatkan jalinan kasih sayang. Sementara manfaat menyusui untuk ibu adalah merangsang uterus untuk berkontraksi kembali ke ukurannya semula sebelum hamil sehingga membantu mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Kemudian meningkatkan kadar antibodi dalam siklus darah ibu sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya infeksi setelah melahirkan. Kemudian juga berperan sebagai suatu cara kontrasepsi karena selama menyusui ovulasi akan tertekan sehingga kemungkinan untuk hamil selama menyusui akan lebih kecil. Ibu tidak akan mengalami ovulasi. Kemudian yang terakhir adalah pandangan Alkitab tentang menyusui. Adapun ayat pendukungnya tertera pada Lukas 11 ayat 27 yang berbunyi, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan di antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Itulah sedikit penjelasan mengenai pandangan Alkitab tentang kesehatan yang di dalamnya ada haid, nifas, dan menyusui. Terima kasih. Hai, untuk teman-teman semua yang masih bingung dalam menentukan kampus impian Anda, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering dikenal dengan UNPI. Mengapa UNPI? Karena UNPI adalah kampus dengan fasilitas yang memadai, terjangkau, dan mempunyai tenaga pendidik yang berkompeten dan tersertifikasi dengan latar pendidikan S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Kampus kita mempunyai 6 fakultas dengan program studi, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesioners, yang kedua Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, yang ketiga Fakultas Hukum, Prodi Hukum, yang keempat Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, yang kelima Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, dan yang terakhir adalah Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.